Fisika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan serta menjelaskan materi korelasi dan regresi. Untuk pertanyaannya dapat dilihat pada gambar berikut ini, yaitu terdapat data yang menunjukkan hasil pengukuran suhu dan BOD di Sungai Brantas. Langkah awal yang dapat kita lakukan yaitu mengubah satuan data suhu dan BOD ini dalam bentuk LERN dengan cara sebagai berikut. Lalu didapatkan hasil LERN dari suhu. Kemudian begitu pula sama caranya seperti yang dilakukan sebelumnya. Untuk BOD pun sama, yaitu dengan cara seperti ini. Ketika sudah mengubah data suhu dan BOD di dalam bentuk LERN, lalu kita masuk ke dalam pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu membuat permisalan, di mana X ini merupakan LERN dari suhu, kemudian Y merupakan LERN dari BOD, dan N banyaknya data pada pengukuran tersebut. Setelah itu kita membuat scatter plot, di mana caranya yaitu dengan cara memblok data LERN suhu dan BOD, kemudian klik insert, lalu pilih scatter plot, sehingga didapatkanlah scatter plot sebagai berikut. Nah, kemudian kita quick layout, pilih yang ini. Lalu mengubah axis title yang horizontal menjadi suhu. Dan axis title vertikalnya menjadi BOD. Sehingga dapat dilihat dari scatter plot ini bahwa scatter plot yang didapatkan itu membentuk tren linear positif, sehingga semakin tinggi nilai suhunya, maka semakin tinggi pula kadar BOD yang ada di Sungai Brantas. Lalu selanjutnya yaitu membuat tabel perhitungan. Nah, tabel perhitungan ini sudah diketahui nilai X dan Y-nya, lalu kita jumlahkan. Kemudian kita jumlahkan yang Y-nya. Lalu kita menghitung nilai X dikali Y dengan cara seperti ini. Lalu kita menjumlahnya secara keseluruhan, nilai X dan Y-nya. Kemudian kita menghitung X kuadrat. Menjumlahkannya kembali. Kita menghitung Y kuadrat. Nah, ketika kita sudah membuat tabel perhitungan, maka kita akan menghitung nilai korelasinya dengan menggunakan rumus korelasi Pearson. Untuk rumus korelasi Pearson sendiri yaitu sebagai berikut, di mana RXY sama dengan N itu merupakan 10, dikali sigma NI sama dengan 1XIYI yaitu 73,48 dikurang sigma NI sama dengan 1XI yaitu 33,80 dikali sigma NI sama dengan 1YI yaitu 21,73 dibagi akar dari buka kurung besar N yaitu 10 dikali dengan sigma NI sama dengan 1X kuadrat yaitu dikali 114,23 dikurang buka kurung kecil yaitu sigma NI sama dengan 1 X tutup kurung kuadrat yaitu 33,80 kuadrat tutup kurung besar.
Kemudian buka kurung kembali, N dikali sigma NI sama dengan 1Y kuadrat, yaitu 10 dikali 47,56, dikurang buka kurung kecil, yaitu sigma NI sama dengan 1Y tutup kurung kuadrat, yaitu 21,73 kuadrat tutup kurung besar. Sehingga hasil yang diperoleh yaitu 734,81 dikurang 734,54, yaitu hasilnya 0,27 per akar dari 1142,3 dikurang 1142,25 dikali 475,6 dikurang 472,35, sehingga hasil yang diperoleh yaitu akar dari 0,04 dikali 3,24. Untuk nilai Rx-nya yang diperoleh yaitu 0,72. Karena nilainya ini positif, Rx-nya, maka menunjukkan bahwa hubungan suhu dan BOD itu bersifat searah. Artinya jika suhu meningkat, maka BOD-nya pun juga meningkat. Untuk keeratan hubungan suhu dan BOD itu tergolong kuat atau sangat kuat karena berada dalam interval 0,70 sampai 0,80. Baik, setelah mendapatkan hasil nilai korelasinya, maka akan dilanjut yaitu uji hipotesis korelasi, di mana uji hipotesis ini dapat dilakukan yang pertama yaitu menentukan pernyataan hipotesis yang terdiri dari H0 yaitu tidak ada hubungan antara suhu dengan BOD, kemudian H1 yaitu adanya hubungan antara suhu dan BOD. Selanjutnya yaitu tentukan ukuran sampel dan tingkat kesalahannya. Untuk ukuran sampelnya sendiri sebanyak 10, sedangkan tingkat kesalahannya yaitu 0,05. Distribusi sampling yang digunakan yaitu distribusi T. Untuk nilai titik kritisnya, terlebih dahulu ditentukan dengan cara mengetahui dB-nya. dB dapat dihitung dengan cara dB sama dengan N dikurang 2, sehingga dB yang dihasilkan yaitu 8. Untuk T tabelnya sama dengan plus minus T alpha dibagi 2 titik 2 dB, di mana plus minus T alpha dibagi 2 yaitu sebesar 0,025 titik 28, sehingga hasil T tabelnya dapat dilihat pada tabel T. Berikut ini hasil dari tabel T-nya yaitu 2,306. Selanjutnya yaitu menentukan daerah penolakan atau penerimaan H0. Hasil dari T tabel ini plus minus 2,306, sehingga nanti grafiknya berbentuk seperti ini. Untuk daerah yang positif yaitu 2,306, yaitu setelah seperti ini, dan pada bagian ini menolak H0, dan berikutnya yaitu T tabelnya yaitu minus 2,306. Nah, bagian ini yaitu tolak H0. Setelah itu melakukan statistik uji. Nah, diketahui bahwa nilai Rxy-nya yaitu sebesar 0,72, di mana dalam statistik uji ini dilakukanlah perhitungan dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu Rxy akar dari N dikurang 2 dibagi akar dari 1 dikurang Rxy kuadrat, di mana hasil yang diperoleh yaitu 0,72 akar dari 10 kurang 2 dibagi akar dari 1 dikurang 0,72 kuadrat, sehingga hasil yang diperoleh yaitu 2,96. Untuk keputusan dan kesimpulan yang diperoleh yaitu keputusannya yaitu T hitung lebih besar dari T tabel, di mana T hitungnya itu 2,306 dan min 2,306 itu lebih besar daripada T tabelnya yaitu 2,96, sehingga keputusannya itu tolak H0. Untuk kesimpulan yang didapatkan dengan adanya keputusan ini, maka diperoleh adanya hubungan antara suhu dengan BOD. Berikutnya yaitu menentukan model estimasi regresi linier, koefisien determinasi, dan apakah pengaruh suhu terhadap penelitian BOD itu bersifat signifikan. Lalu langkah selanjutnya yaitu mengubah terlebih dahulu hasil pengukuran suhu dan BOD ke dalam bentuk LEN, sehingga diperolehlah hasil sebagai berikut. Setelah mengubah dalam bentuk LEN, kemudian membuat permisalan di mana X dimisalkan sebagai LEN dari suhu dan Y dimisalkan sebagai LEN dari BOD. Untuk N sendiri sebanyak 10. Setelah membuat permisalan, lalu membuat scatter plot. Untuk tata cara membuat scatter plot, sama seperti pada tahap perhitungan korelasi. Berdasarkan scatter plot di atas, maka diketahui nilai-nilai pengamatan suhu dan BOD itu membentuk tren linear positif. Sehingga apabila suhunya meningkat, maka kadar BOD yang ada di Sungai Brantas ini akan meningkat pula. Selanjutnya yaitu membuat tabel perhitungan. Tabel perhitungannya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel perhitungan ini akan memberikan kemudahan untuk melakukan proses perhitungan regresi selanjutnya.
parameter alfa dan beta itu diestimasikan dengan koefisien regresi A dan B, sehingga dirumuskan sebagai berikut ini. Untuk koefisien regresi B sama dengan N dikali sigma NI sama dengan 1XI dikurang sigma NI sama dengan 1XI dikali sigma NI sama dengan 1YI dibagi N dikali sigma NI sama dengan 1XI kuadrat dikurang dalam kurung sigma NI sama dengan 1XI tutup kurung kuadrat, di mana B sama dengan 10 dikali 73,48 dikurang 33,80 dikali 21,73 per 10 dikali 114,23 dikurang 33,80 kuadrat, sehingga hasil B yang diperoleh yaitu 6,27. Kemudian untuk rumus koefisien regresi A yaitu A sama dengan sigma NI sama dengan 1 YI dibagi N dikurang B sigma NI sama dengan 1XI dibagi N, di mana A sama dengan hasil ini 21,73 dibagi N yaitu 10 dikurang hasil B-nya yaitu 6,27 dikali 33,80 per 10, sehingga hasil koefisien regresi A-nya yaitu min 19,01. Setelah menentukan hasil dari koefisien regresi A dan B, maka selanjutnya yaitu masuk dalam model estimasi yang diperoleh yaitu min 19,01 ditambah 6,27 XI, sehingga interpretasi dari hasil di atas yaitu intercept atau koefisien regresi A-nya sebesar min 19,01. Jadi apabila semuanya konstan, maka estimasi kadar BOD-nya sebesar 5,5 mg per liter, di mana nilai ini merupakan transformasi balik dari LEN agar kembali mengikuti satuan data aslinya. Kemudian slope atau koefisien regresi B sebesar 6,27, artinya setiap kenaikan suhu sebesar 1 derajat, maka akan mengakibatkan kadar BOD-nya meningkat sebesar 6,27. Selanjutnya yaitu menghitung koefisien determinasi, yang mana menggunakan model estimasi sebagai proses pendukungan untuk menghitung koefisien determinasinya. Nah, untuk YI atau nilai dugaan prediksi variabel dependent ini didapatkan dengan cara minus 19,01 ditambah 6,27 dikali hasil XI ini, sehingga diperolehlah hasil sebagai berikut dan totalnya yaitu 21,75. Nah, untuk rata-rata nilai variable dependent ini yaitu dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Sigma NI sama dengan 1, YI dibagi N, yang mana hasilnya 21,75 ini dibagi 10, sehingga memperoleh rata-rata variabel dependentnya 2,17. Untuk koefisien determinasinya menggunakan rumus berikut ini. R kuadrat dibagi dengan hasil ini, yaitu 0,17, dibagi dengan 0,32 hasil dari perhitungan ini, sehingga memperoleh hasil 0,52. Untuk interpretasinya sendiri dari perhitungan ini, maka banyaknya nilai kandungan BOD ini dipengaruhi oleh suhu sebesar 52%, sedangkan 48% lainnya itu dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model. Setelah itu, melakukan uji hipotesis regresi. Untuk uji hipotesis regresi ini dilakukan dengan 2 tahap, yaitu uji F dan uji T. Nah, untuk uji F sendiri, pertama-tama melakukan pernyataan atau menentukan pernyataan hipotesis, yaitu ada H0 yang merupakan kandungan suhu itu tidak berpengaruh terhadap BOD, lalu H1 yaitu kandungan suhunya itu mempengaruhi BOD. Kemudian menentukan ukuran sampel dan tingkat kesalahannya. Untuk ukuran sampelnya yaitu sebanyak 10, sedangkan tingkat kesalahannya 0,05. Untuk distribusi samplingnya yaitu distribusi F. Untuk titik kritis, P ini merupakan variabel independen pada model. Variabelnya yaitu sebanyak 1, sedangkan DB1 ini sama dengan P, sehingga DB1 ini hasilnya 1. Untuk DB2 sama dengan N dikurang P dikurang 1, hasilnya 8, sehingga F tabel dapat ditentukan dengan melihat tabel F, yaitu 1 sama 8. 1 dengan 8 yaitu hasil yang diperoleh F tabelnya yaitu 5,32. Setelah itu, menentukan daerah penolakan maupun penerimaan H0. Hasil F tabelnya itu 5,32, sehingga ditulislah pada daerah ini, sehingga daerah tersebut ini merupakan daerah tolak H0. Kemudian setelah itu melakukan statistik uji, yaitu statistik uji ini dilakukan
dengan menghitung JKR, JKT, dan JKG. Nah, hasil-hasil yang telah diperoleh ini nantinya akan dimasukkan pada tabel berikut ini. Untuk menghitung kuadrat tengahnya dapat dilakukan dengan cara JKR dibagi P-nya, sehingga dihasilkanlah 0,17. Untuk nilai KTG-nya itu dihasilkan dengan cara JKG dibagi N dikurang P dikurang 1, yang mana N kurang P kurang 1 ini hasilnya tadi yaitu 8. Sehingga KTG-nya itu diperoleh dengan cara 0,15 dibagi 8 hasilnya 0,02. Untuk F hitungnya sendiri KTR dibagi KTG 0,17 dibagi 0,02 yaitu 8,5. Sehingga dapat ditariklah keputusan dan kesimpulan yang diperoleh yaitu F hitung lebih besar dari F tabel. Nah, dapat dilihat pada grafik ini merupakan F hitungnya, sedangkan ini merupakan F tabelnya, sehingga F hitung ini lebih besar daripada F tabelnya, maka keputusannya itu tolak H0, sehingga diperolehlah kesimpulan sudah cukup ada bukti menunjukkan bahwa suhu itu mempengaruhi BOD di Sungai Berantas. Kemudian selanjutnya yaitu melakukan uji T, di mana tahap-tahapnya hampir sama dengan tahap uji F, di mana menentukan pernyataan hipotesisnya terlebih dahulu, kemudian menentukan ukuran sampel dan tingkat kesalahan, dan menentukan distribusi sampelnya. Untuk titik kritisnya itu dapat dilakukan dengan cara mengetahui terlebih dahulu nilai dB-nya yang dilakukan dengan cara N dikurang 2 sama dengan 8, di mana N-nya itu 10, dikurang 2 sama dengan 8. Untuk T-tabel sama dengan T0,025 yang didapatkan dari hasil 0,05 dibagi 2, titik 28, sehingga dengan melihat tabel T ini diperolehlah hasil T-tabelnya yaitu 2,306. Selanjutnya yaitu menentukan daerah penolakan maupun penerimaan H0 sebagai berikut ini. Kemudian menghitung statistik uji. Nah, data yang dibutuhkan yaitu nilai koefisien regresi B yaitu sebesar 6,27 dan nilai KTG-nya sebesar 0,02. Untuk SXX-nya dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut ini, sehingga memperolehlah hasil 0,01. Untuk S dalam kurung B-nya itu akar dari KTG dibagi SXX-nya, sehingga diperolehlah hasil 1,41. Untuk T hitungnya, B dibagi S E dalam kurung B yaitu 6,27 dibagi 1,41 sama dengan 4,45. Untuk keputusan dan kesimpulan yang diperoleh, untuk T hitungnya itu lebih besar daripada T tabel, yaitu 4,45 lebih besar daripada 2,306, maka keputusannya itu tolak H0, dan kesimpulannya itu sudah ada cukup bukti yang menunjukkan bahwa suhu itu mempengaruhi BOD di Sungai Berantas. Sekian penjelasan dari materi 1 ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.